Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan sesuatu yang tidak biasa, yaitu kita akan merenungkan apa yang terjadi ketika gereja mula-mula berdiri. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan bersama. Kami berdoa dan kami patut bersyukur karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kami dapat mengalami sendiri sekarang di mana gereja sudah berdiri dan kami menjadi warganya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul, Penyanyian Baru Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara pemirsa, inilah janji Tuhan Yesus kepada para murid, di mana nanti sebentar lagi Roh Kudus akan dicurahkan dan kamu akan menerima kuasa dan kamu akan mulai bergerak sampai ke ujung bumi. Itu ekstraknya atau intisari pesan Tuhan Yesus. Tapi mari sekarang kita melihat ada berapa hal yang utama yang akan kita perhatikan berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam bahasa Inggris menggunakan bukan kalau itu Roh Kudus, tapi when, ketika Roh Kudus dicurahkan. Saudara pemirsa, ketika engkau bertobat, terima Yesus dan dilepaskan dari kutuk, maka engkau pada waktu itu juga sudah terima Roh Kudus. Tetapi ingat, bila kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 22-23, kita mulai mengerti di sana bagaimana di sana disebutkan tentang 9 buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu adalah menunjukkan sifat dan tabiat Yesus. Saudara pemirsa, kenapa saya mau berputar sedemikian rupa supaya saudara mengerti ketika engkau menerima Roh Kudus itu bertumbuh sampai berbuah dalam hidup saudara sekalian. Itu namanya proses. Jadi saudara tidak serta-merta bisa dipenuhi Roh Kudus. Saudara lihat para murid, ya, tentu mereka sudah terima Roh Kudus atau Roh Yesus sebelumnya. 3 tahun sebelumnya mereka sudah serahkan hidup kepada Yesus, jadi murid Yesus. Tapi di perjalanan engkau melihat macam-macam masalah dan pencobaan mereka alami. Kenapa kok bisa begitu? Sama dengan kita sekarang. Kalau saudara mengalami masalah, persoalan, para murid menghadapi badai 2 kali paling tidak. Mengalami badai dalam kehidupan mereka. Dan saudara tahu tujuan Tuhan apa? Supaya mereka kenal Yesus yang berkuasa meneduhkan badai. Mereka melihat orang sakit disembuhkan. Bahkan siapa? Lazarus yang sudah 4 hari mati. Kata Marta, dia sudah busuk. Dan saudara sekalian, tujuannya apa? Supaya mereka tahu Yesus mengatakan dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau mereka hidup bersama dengan Yesus, mereka tidak akan pernah mati selama-lamanya. Mati secara fisik merupakan sukacita untuk menyeberang Yordan, istilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pesannya nomor 1, bila engkau sudah terima Roh Kudus, terima Yesus, maka siaplah engkau untuk bertumbuh. Dan dengan baik apa saya katakan hari ini, jangan pernah lupakan seumur hidup. Pohon yang tumbuh lebih tinggi
itulah yang lebih banyak didera oleh angin ribut. Jangan sudah marah. Kalau sudah Tuhan beri karunia, talenta untuk melayani Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Engkau didera oleh angin badai, macam-macam persoalan pencobaan. Saya mengalaminya, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena saya sudah tahu prinsip ini, saya tahu bahwa Tuhan sudah siapkan saya untuk berbuah lebih lebat. Itulah sebabnya saya selalu katakan kepada saudara-saudara sekalian, prinsip ini. Apa? Berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, berbuah lebih lebat, tetapi melewati angin badai. Itulah sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita menerima kuasa, katanya. Itu kata firman Tuhan. Dan kita akan menjadi saksinya di Yerusalem, ibu kota, di Yerusalem, Yudea itu wilayah kita ini, kemudian Samaria, mirip katakanlah Asia Tenggara kalau untuk kita, kemudian apa? Sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu ialah di mana kebudayaan ini cross culture namanya. Jadi melintasi kebudayaan. Jadi kalau sudah itu sampai ke ujung bumi, maksudnya ialah di mana itu sangat-sangat berbeda ya kebudayaannya. Misalnya kita di sini, kita di Indonesia, kita makan nasi, kita pergi ke tempat wilayah yang tidak makan nasi lagi, tapi mungkin makan roti di sana. Itu dia. Untuk kita sekalian, saudara-saudara sekalian, misalnya saudara katakan, apa artinya untuk kami yang di kampung di sini, di hutan di sini? Saya mau mengatakan saudara sekalian, ini namanya ekspansi, perkembangan. Begitu juga bisnis saudara sekalian. Begitu juga kebun saudara-saudara sekalian. Jadi ada perkembangan. Saudara mungkin terkejut mendengar saudara-saudara dari NTT sekarang, Nusa Tenggara Timur, luar biasa diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Itu pohon kelor mereka itu, mulai dari akarnya, batangnya sampai daunnya sekarang diekspor ke sebuah negara maju. Jadi saya ingin ingatkan kita sekalian, ini namanya perkembangan. Perkembangan oleh karena kita sudah terima Roh Kudus yang menolong kita untuk terus maju, terus berkembang. Sudah tahu bahwa sekolah juga demikian. Kalau kita cuma tamat SD, anak kita harusnya tamat SMP, SMA, dan kemudian cucu kita mungkin sampai sarjana. Itu namanya perkembangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi, dengar firman Tuhan ini, praktekkan dalam hidup saudara sekalian, dan saudara akan mengalami perkembangan hidup yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami juga untuk menjadi saksi secara nyata dimanapun kami berada, menceritakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.